Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol bareng Langga. Edisi spesial dengan yang berapa kali mau collab nggak jadi luar biasa. Saya perkenalkan, tepuk tangan buat Ibu Ratna. Namang Bu? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini main todong aja soalnya lemut di kieu mau jadi. Malu aduh. Berapa kali nggak jadi Bu? Hapunten ya. Luar biasa. Jangan Bu, santai. 2 kali ya. 2 kali 3 kali ya. Jadi alhamdulillah sekarang ada kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan salah satu member dari Cash yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Ratna. Siap Bu ya. Luar biasa. Oh ya Bu, sebelum kita lanjutkan obrolan yang seru ini, hari ini kita disponsori oleh untuk tempat dari Yaka. Plus juga untuk kita disponsori juga ada nasi bakar khas dari Ibu Ratna. Luar biasa. Masih panas sekali, luar biasa. Oke, nasi bakarnya dan juga untuk info alamat sama nomor HP disimpan di bawah Bu ya. Iya. Bahwa nanti teman-teman bisa langsung pesan kepada beliau langsung nasi bakar luar biasa. Tapi kita nggak ada sisi makan Bu soalnya kenyasnya kadang. Jadi kemarin itu kan kita ada beberapa produk Bu ya, yang support produk yang kalau dimakan itu kerennya kadang bisa. Jadi minum mah bisa. Jadi si mic kan jadi kekurangan dari mic clip on ini. Jadi kalau kremes itu kadang gitu Bu. Sensi banget kali Sensi. Jadi kalau bisa mau dimakan paling ditaruh dulu gitu Bu mic-nya. Jadi kebeda dengan mic yang di depan gitu Bu. Nah itu lebih nyaman. Jadi untuk sementara udah untuk kedepannya di sesi acara ngobrol paling nanti kita pakai mic yang sedikit beda. Itu bisa biar bisa menunjang. Itu untuk sementara hanya sebagai pajangan aja. Luar biasa. Dan itu semua untuk produk-produk dari yang support di ngobrol pada hari ini dan seterusnya. Hari ini kita mau ngapain Bu? Silahkan, kita ngobrol santai hari ini. Saya sudah makan siang. Asik, siap Bu. Jadi teman-teman beberapa waktu kemarin teman saya, pokoknya sebut teman udah lebih senior Bu ya, lebih mentor. Mentor saya Bu Ratna foto sebuah keramik gitu. Dan keramiknya itu luar biasa lucu, unik sekali dan ini dijadikan sebagai pajangan pada hari ini. Ini mirip kapal loh. Mohon maaf kalau nggak bisa dibuat lebih dekat. Ini lebih seperti itu Bu. Jadi ini merupakan keramik yang produk yang unik sekali, lucu sekali, dan ini sebetulnya sesuatu ya Bu ya. Sesuatunya karena memang hanya beberapa orang yang tahu mungkin dari beberapa jenis produk keramik ini. Karena kemarin juga coba upload di status WA, ternyata memang ada yang cuek, ada yang gak keren lucu gitu ta. Yang memang udah tahu barang pasti mereka sangat melirik ya Bu ya. Cuman mungkin teman-teman Langga belum ada kenal dengan keramik ini, jadi mereka mengacuhkannya. Jadi keramik dari yang salah satu ini ya contohnya dibuat untuk jadikan pajangan. Ini bukan hanya pajangan loh, ini merupakan keramik yang ekspor ya, harusnya ekspor ya. Sisa ekspor. Jadi ini produk yang ada di beberapa negara Eropa juga Bu ya. Eropa, ini Jepang kalau ini Jepang ya. Ada beberapa merek. Ada beberapa merek yang mana khususnya dijual di beberapa negara tertentu, namun diperjualbelikan di kita juga Bu ya. Iya, ini mah reject kan. Jadi sama saya dimanfaatin lagi, di markup lagi gitu. Kadang tidak sesuai dengan fungsinya. Seperti ini kadang dijadikan media lukis bisa. Nah, seperti itu sih karena ini barang reject kan. Luar biasa. Jadi kan memang kalau untuk mungkin fungsi piring kita tetap fungsikan sebagai piring, cuman ada beberapa produk yang kita bisa tambahkan nilai tambah pada produk tersebut sehingga menjadi produk tersebut bernilai lebih luar biasa lagi Bu ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang memanfaatkan barang bekas aja sebetulnya gitu kan. Jadi tapi emang bukan barang bekas loh Bu. Mahal loh. Iya. Jadi barang bekas ini, oke lah kita sebut barang bekas Bu ya. Iya. Jadi barang bekas ini oke lah sudah barang bekas tapi ini bernilainya ekstrim loh. Jadi kalau beberapa produk ya kita mohon maaf itu saya tampilkan, tapi nanti teman-teman bisa langsung tanya kepada Ibu. Jadi si produk ini dari mulai vas, gelas yang memang notabene-nya kalau dijual di beberapa supermarket besar atau bahkan juga beli di Bandung, harganya bisa 10 lipat Bu ya. 10 kali lipat dari harga yang memang Ibu Ratna keluarkan. Jadi karena memang produk ini hanya orang-orang tertentu yang tahu dan
bisa mengukur berapa presisiusnya keramik dari Ibu. Pertanyaannya adalah Bu, kok bisa Ibu dapat barang spesial itu Bu? Ini sebetulnya mah nggak sengaja juga ya. Kan dari boleh ya agak panjang dikit. Santai aja Bu. Jadi kenapa ke keramik ini tuh sebetulnya diawali dari kami resign dari pekerja dulu. Dulu sebagai konsultan kan dulu. Konsultan apa Bu? Suami di ya konsultan. Pajak? Perusahaan? Pendampingan kan. Pendampingan, ya. Okay. Terus suami juga resign gitu. Jadi kami memutuskan untuk resign dua-duanya. Ya akhirnya kan beralih ke bisnis kan gitu. Luar biasa. Ini sebenarnya nggak sengaja jadi ketemu di terminal ngobrol-ngobrol sama si tukang barang ini. Hanya basicnya saya senang aja. Dari saya gadis dari waktu kuliah saya senang produk seperti ini. Saya nggak tahu ini sesuatu yang misalkan ini nilainya ekspor atau microwave kan ya yang bisa. Ini microwave loh. Enggak, saya hanya berdasarkan suka unik gitu. Ditawarin ke tetangga awalnya gitu. Ketemulah sampai sama si bosnya gitu ke sini baru memahami oh ini ternyata barang sisa ekspor gitu kan. Memang sekarang juga ada yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Biasanya dari kafe-kafe kan kayak gini kan. Ada yang memang tidak utuh gitu, tutupnya tidak ada. Nah di situ saya mulai berpikir ini kayaknya harus jadi sesuatu deh gitu. Makanya saya maaf gabungkan kalau kemarin pernah ya ada contoh. Jadi tempat gula dipakai lagi dengan tukang bubutan kerjasama tutupnya pakai bubutan seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihatin foto-fotonya seperti siap. itu ya gitu. Nah tahun 2015 saya ikut wirausaha baru di Bandung. Di 2015 pelatihan di situ mendapat pendidikan waktu itu kan Pak Gubernur yang lalu itu kan ada program itu ya wirausaha itu saya ikut di situ. Ternyata mereka pas ada semacam wisuda semacam apa ya jadi ada pameran lagi. Alhamdulillah saya dapat juara kedua untuk kategori kerajinan gitu kan karena mereka tertariknya ya memanfaatkan barang yang dianggap sudah tidak bernilai tidak berguna dan nilai jualnya menjadi lebih tinggi lagi. Itu aja katanya alasan daripada juri itu ya. Alhamdulillah saya dapat pengalaman dari situ. Luar biasa. Dan Ibu menjabat juara 1 ya Bu ya? Juara kedua untuk kategori kerajinan ya. Jadi juara kedua kategori kerajinan waktu itu pada gubernurnya Pak Ahmad Heriawan. Dan memang dapat lagi penghargaan untuk ya termasuk salah satu wirausaha terbaik 2017 luar biasa untuk kategori kerajinan. Jadi memang ini merupakan suatu hal yang luar biasa sekali. Salah satu putra daerah khususnya dari Buah 2 Bu ya. Luar biasa menjadi juara 2 pada waktu itu untuk kategori kerajinan Bu ya. Luar biasa sekali Bu karena memang sesuatu banget Bu ya karena sesuatu banget. Ada sih fotonya ya kalau nanti nggak percaya tahunya. Santai aja Bu. Ngaku aja ya. Teman-teman di ngobrol sama orang-orang luar biasa, orang-orang kredibel juga Bu. Jadi teman-teman pasti sangat penasaran sekali. Jadi teman-teman bisa langsung ke Haryang ataupun juga bisa ke Naluk juga. Nanti untuk kontak dan alamatnya nanti dicantumkan di bawahnya. Teman-teman nanti bisa langsung ngobrol dengan Ibu Ratna. Jadi keramik ini kan hanya contoh ya karena kan berat juga bawahnya Bu ya. Berat bawahnya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung untuk beberapa contoh produknya nanti bisa dikirim via foto juga Bu. Jadi produk-produk dari Bu Ratna itu lucunya jadi teman-teman kalau lihat keramiknya kalau misalnya main ke teman-teman yang memang sebut saja kategori mapan itunya. Nah, itu produknya sama kayak gitu. Jadi keramiknya itu sangat spesial sekali. Dan kalau kita tahu harganya itu sangat luar biasa fantastis, tapi dengan di Ibu Ratna bisa lebih miring dapat dengan fungsi yang lebih sama. Jadi istilahnya mah produk-produk yang ada di luaran sana harganya luar biasa ekstrim Bu ya. Iya. Paling ekstrim. Kalau di luar negeri beli mah kan pasti kena pajak dibawa lagi ke Indonesia ya. Padahal semuanya adalah produk-produk Indonesia loh. Tapi gini Bu, pernah gak Bu menemukan produk yang Ibu jual ternyata beberapa puluh kali lipat dari Ibu? Iya, ada. Waktu itu jualnya di mana itu Bu? Biasanya kan di mall-mall, di gerai seperti itu. Di tempat-tempat yang besar Bu ya. Dan itu besar. Dijualnya berapa kali lipat Bu? 5 lebih dari 5 lebih? Iya, 5 lebih. Luar biasa. Jadi yang bisa dijual berapa? Yang saya tahu kan ada yang satu pieces piring bulat itu kan 60.000 ya. Kalau saya kadang hanya 15.000. Jauh sekali ya, luar biasa. Jadi memang kita bukan hanya beli produk ya, kita juga beli karya seni karena kalau, mohon maaf Bu ya,
kalau misalnya teman-teman seperti ini ya, produk ini ya, ini kan hanya baru contoh ya, teman-teman baru contoh ya. Tapi kalau nanti teman-teman kreasikan menjadi keramik lukis, kemudian juga menjadi pot bunga atau bahkan menjadi apa, ini harganya bisa jadi seberapa puluh kali lipat Bu ya. Bisa, iya. Kemarin juga ada contoh produk yang memang cuma ditambahkan beberapa detail yang sangat sederhana tapi harganya bisa naik ya Bu ya. Bisa naik. Jadi itu kalau harga dasar itunya kan cuma 15.000 ya. Ditambah ini ya paling berapa kan harganya kita jual jadi 150.000. Bisa jadi harganya ekstrim gitu. Jadi ya, karena itu akibat tidak laku saya tadi awalnya. Saya beli tidak laku. Jadi mikir ini harus diapain gitu kan. Jadi timbullah ide gitu. Oh berarti ini harus ada di mark up atau ditambah ini lagi. Alhamdulillah gitu. Dan sampai sekarang ya lumayanlah pesanannya. Luar biasa Bu. Jadi memang kita sedikit beri ruang agar lebih bercahaya. Jadi teman-teman produk dari Ibu Ratna itu, keramiknya itu, jadi akan sangat teman-teman jarang temui kalau di Sumedang. Mungkin ya, mohon maaf mungkin. Cuman kalau teman-teman main ke daerah tertentu, produk keramik itu walaupun memang bukan dari Ibu Ratna, tapi kurang lebih sama. Tapi istilah nama dengan harga yang ekstrim gitu Bu. Nah, jadi apalagi kalau ditambah dengan ornamen, digunakan untuk hiasan, itu harganya bisa hampir berpuluh-puluh kali lipat dong jadi dari harga awalnya. Iya, saya sih sebenarnya berharap ya anak-anak muda yang kreatif itu ya gitu. Kalau bisa kerjasama dengan saya atau mainlah misalkan ke tempat saya gitu, silahkan pilih-pilih itu dari yang polos, dari apa. Kalau mereka yang punya kreatif gitu ya, punya imajinasi yang ini, banyak itu yang bisa dieksplor dari ini tuh banyak banget gitu kan. Jadi kalau keramik itu ibaratnya kayak gini loh teman-teman ya. Keramik itu kalau udah ditempatkan tempat yang tepat tertentu itu harganya bisa ekstrim. Tapi kalau misalnya udah pecah murah misalnya gitu, rusak gitu. Sama halnya dengan rumah. Kalau rumah terbuat dari batu bata walaupun mahal tapi harganya tinggi, walaupun kalau rumahnya udah hancur nggak bernilai. Jadi saya menilai ekstrinsiknya itu terlihat sekali. Jadi kan keramik itu merupakan sebuah simbol dari kemewahan Bu ya. Iya, jadi bisa juga. Perabot itu pertama kan terbuat dari logam. Logam itu pun hanya emas dan perunggu. Tapi setelah dari logam yang paling mahal itu udah keramik. Apalagi udah campur granit Bu ya, itu beda lagi. Tapi udah keramik pun udah nilainya sangat tinggi karena pada yang nggak tahu Bu ya, keramik itu merupakan salah satu apa istilahnya simbol dari kerajaan di mana kalau ratu itu ada namanya tea party ya, nggak ada coffee party, nggak ada juice party. Jadi mereka menggunakan keramik untuk penyajian teh. Jadi itulah kenapa keramik itu dekat dengan simbol luxury, status. Jadi kalau kita ingin melihat status seseorang di masyarakat ataupun di kehidupannya seperti apa, lihat perabot yang digunakan. Semakin dia semua keramik dan langka itu semakin mahal orang, semakin tahu seni lah gitu minimal. Luar biasa sekali. Ini merupakan yang itu Bu ya, yang apa namanya? Yang perahu ini perahu. Tapi sesungguhnya fungsinya buat apa ini Bu? Ini tuh banana split ya sebenarnya kalau di kafe-kafe itu. Banana split ya. Kalau cau goreng paling 1.000 bisa 3 loh. Langga bisa beli 1.000. 2.000 bisa 3. Kalau udah namanya kalau jadi udah di sini kalau 60 berapa? Apa 30? Kalau ya cau goreng make coklat, make susu gitunya. Paling kalau Langga beli gitunya paling sekitar ya kurang lebih 5.000 atau mungkin kurang gitunya. Tapi kalau udah disimpan di sini, disajikannya di kafe, diberi nama banana split ya, bukan cau lagi banana split, itu harganya bisa sampai 15.000, 20 sampai 30.000. Padahal mah jadi istilah nama banana splitnya untuk pisang goreng, campur keju, campur coklat, campur susu, tinggal dimakan di atas kafe dan diberi nama banana split, itu harganya bisa 2-3 kali lipat dari kita buat sendiri di rumah. Atau makan mungkin beli dari tempat-tempat tertentu. Jadi ekstrimnya sebuah tempat seperti itu. Jadi semakin tempat kita mewah menyajikannya, semakin harganya semakin lebih mahal Bu ya. Dan split ini luar biasa sekali. Selain itu ada apa lagi Bu? Apanya? Untuk jenisnya. Jenis keramiknya. Banyak, mulai dari untuk tempat gula dijadikan pot bunga ya, bunga kering, ada juga ya cangkir. Ada juga Bu. Cangkir kecil.
yang untuk di kafe untuk kopi ya, untuk teh kan yang kecil-kecil gitu. Banyak ya, kita semua perabot aja, mulai dari tatakan, mulai dari gelas kecilnya, gelas mugnya. Gelas mug itu yang paling laku yang bermerek Starbucks ya. Itu dicari banget. Ada yang dari Bali, ada. Anaknya itu dari Bandung, lagi di Bandung apa itu mau ke Bali, ada Starbucks gitu. Berapa kan kita cuma 15 ribuan mug segede gini tuh. Ternyata dibeli mahal orang dan ya, berani beli mahal. Ya, enggak ya, memang kita belinya harga segitu gitu ya, fantastis gitu, mereka ngeborong gitu kan. Sering loh. Itu Starbucks, merek Starbucks itu laku banget nih. Tapi gini loh Bu, kalau untuk kalau untuk keramik-keramik itu sebenarnya dibuat per tahun atau memang setiap tahun ada varian terbaru Bu? Sebenarnya kalau yang setiap tahun ada varian yang baru. Biasanya ada bulan-bulan tertentu yang lebih cantik lagi kan, ini polos ya, ada yang bermotif lebih cantik, itu namanya semacam apa ya, sampel gitu kan gitu. Tapi itu setiap tahun sekali aja. Gitu, dan itu kalau barang di saya mah kadang-kadang bisa dibilang limited edition ya. Jadi kayak ini tahun ini ada, belum tentu tahun nanti saya harus nunggu. Ada yang dulu nunggu tatakan itu sampai 1 tahun ya untuk satu motif. Jadi saya sih makanya saya di dalam penjualan nyantai-nyantai aja gitu kan. Karena justru semakin didiamkan semakin didiamkan. Jadi intinya karena saya dari suka dulu dah lah. Kalaupun tidak laku juga saya senang. Toh saya juga untuk ujung-ujungnya sekarang nggak punya malah koleksi yang unik-unik di orang lain. Nggak ada malah gitu kan. Keren. Jadi teman-teman ya, kalau di keramik itu ya, kita kan dari sebetulnya mah ini bukan dibuat untuk Indonesia, bukan. Ini produk ini bukan dibuat untuk Indonesia. Jadi itu sebetulnya memang nggak untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya udah dibuat per tahun sekali, dibawa ke Eropa, ke Jepang dan semacamnya. Nah di Indonesia sendiri kan itu jumlahnya walaupun itu reject, tapi kualitas tetap sama. Cuma mungkin agak kurang sedikit presisi itu. Biasanya dari segi warna, dari bentuk, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin quality control di sana kan ketat pasti gitu kan. Jadi semakin misalnya ini ada split ini ya, ada banana split seperti ini, maka kalau satu barang ini pecah, yang ini otomatis naik, harganya itu bisa naik loh. Jadi itu hebatnya keramik, semakin karena ini kan termasuk limited edition, jadi hanya orang-orang tertentu yang paham gitu. Jadi kalau misalnya karena kan ini nggak semua orang ada lagi dengan corak seperti ini. Jadi ketika salah satu rusak, maka sisi yang lainnya itu otomatis akan naik harganya. Ini pesanan Ibu Mia Sawangan ini. Oh ini. Dia mintanya 1 lusin, cuman 2 lusin ya. Mintanya cuma 2 lusin. Cuman ada 1 lusin. Dan ini harus nunggu mungkin tahun depan. Jadi ini stok yang sangat luar biasa. Terbatas. Jadi teman-teman kalau misalnya ketika mendengar harga 15.000, 20.000 yang dianggap mungkin terjangkau, tapi tetap ini di bawah harga segitu Mas. Di bawah harga segitu, tapi ini investasi loh. Karena 2-3 tahun lagi ini harga bisa lebih mahal ketika bisa dijual, karena ini bisa termasuk barang mahal juga ya. Jadi sama kalau piring beling ya, kalau pecah bisa beli yang varian yang sama. Kalau bisa beli kalau seng mah nggak anti pecah ya, seng aluminium gitu. Tapi kalau kita bicara keramik, ini betul-betul dijaga, betul-betul limited edition. Jadi ketika teman-teman nggak akan menemukan barang-barang seperti ini seperti kita beli sesuatu yang banyak gitu Bu ya. Di toko-toko yang tidak semua toko-toko. Tidak semua toko menyediakan. Jadi memang ini barang-barang yang unik sekali, luar biasa. Jadi teman-teman bisa untuk istilahnya mah bisa kaget juga kalau memang tahu bahwa untuk harganya seperti apa. Tapi gini loh Bu, setelah berkecimpung di dunia keramik Bu, ada nggak orang yang bahkan beli dengan harga yang jauh di atas yang kita tawarkan Bu? Ada aja. Jadi ini harganya berapa? Ini sekian rupiah. Ada aja. Saya beli sekian gitu, ada itu Bu? Maksudnya dari kualitas, dari partai besar belinya? Bukan Bu, jadi maksudnya mah harganya menjatuhkan banget. Bukan, justru malah Ibu nggak nyebut harga, tapi dia udah nawar dengan harga yang ekstrim gitu, padahal mah jauh dari perkiraan kita loh. Ada begitu. juga. Ada. Sampai berapa itu Bu? Hampir ratusan ribu. 400% lah. Ekstrim. Jadi kalau harga itu harga 100, dia malah ininya 400. Ini kita nggak sebut harga, dia udah langsung ini malah nggak nawar lagi. Dan itu sebetulnya mah dari orang, saya pernah cerita yang tukang. Oh ya, ada. Gak perlu sebut itu ya. Tapi kita beberapa orang justru malah, masa gitu ada keramik seperti ini, istilahnya mah di Sumedang gitu.
Aku mau di dua gitu yang notabene sedikit agak jauh. Jadi ini merupakan sebuah apa ya? Jadi nggak semua orang tahu ibunya, nggak semua orang punya. Jadi spesial sekali. Jadi teman-teman ya bisa cari juga bagaimana harga keramik dan ini spesial sekali. Tapi kalau gini Bu, ada pengalaman unik nggak Bu ketika Ibu berjualan keramik Bu? Misalnya unik, misalnya tiba-tiba nawar tinggi, tiba-tiba ternyata harga ini diperebutkan, seperti itu. Ada banyak keunikan ya kayak seperti itu tadi, barang satu kadang diperebutkan oleh 3 orang gitu kan gitu. Ya kalau saya mah di situ ya siapa yang duluan aja sih, tapi kadang harga juga nggak dia duluan karena dia belinya lebih tinggi, nggak juga siapa yang pertama dia yang ini biasanya gitu. Nggak juga kita terlalu ngejar keuntungan gitu, kita ke komitmen aja biasanya gitu. Dan saya tawarin ini tinggal 1, ini udah ada yang ini nih, oh saya berani sekian, enggak kalau memang yang ini udah bisa ini, sering itu. Karena saya sampai bingung gitu, kayak ini aja kan ini sebenarnya perlu 2 lusin, cuma ada 1 lusin, kadang saya beli lagi dari konsumen yang ekstrim loh, itu ada. Barusan aja saya sampai ini ke ibu, barusan ibu belikan dulu 2 lusin, kepake enggak? Ini untuk HP lebih butuh lagi. Enggak boleh saya juga. Jadi karena yang ibu ini tidak dipakai, dia hanya untuk kepuasannya, yang ini kan untuk dipakai. Kadang-kadang ya saya beli lagi dengan harga kadang dilebihkan lagi karena memang di sana ya itu tadi belum tentu ada lagi. Tapi kadang kita unik aja gitu di situ gitu kan. Ya boleh jual lagi katanya. Yang penting saya udah ada ini gitu. Itu kan jarang ya terjadi. Tapi saya ini benar baru saja saya sambil ini perlu 2 lusin nih kata gitu kan. Jadi itu unik ya. Jadi kita bukan hanya tentang produk ya Bu ya, enggak. Kita juga tentang pemasaran juga karena kan kalau barang ini kan bukan barang yang kita jual butuh Bu ya. Artinya kan bukan kalau teman-teman dana split bisa teman-teman pakai piring ya bisa. Tapi kalau orang udah hobi, yang dikejarnya adalah hobi gitu. Jadi memang ini kesannya itu kalau kita makan di keramik ini rasanya itu bisa lebih mewah gitu ta. Jadi walaupun kita sesuatu banget gitu ta. Jadi walaupun kita di rumah pakai kolor, pakai kaos sangsang, pakai cuek gitu nya. Tapi kalau kita makan pisang goreng dengan tambah sedikit susu dan juga coklat, itu rasanya kayak kita di kafe dengan harga yang sekian puluh ribu gitu loh. Jadi kalau orang udah tahu tentang suatu harga maka keramik bisa jadi sebuah pilihan ya. Jadi barang-barang ini merupakan barang-barang hobi, gak semua orang bisa punya, gak semua orang juga suka gitu ya, karena memang hanya orang-orang tertentu yang memang gitu. Itu keren loh sekali Bu. Tapi gini Bu, ya kan sekarang kita ngebahas tentang pemasaran Bu. Karena kan kita fokus kepada penjualan hobi. Sebetulnya Bu, untuk jual keramik susah-susah gampang nggak tuh Bu? Ya susah gampang, tetap ada seninya. Kan ini kadang mah saya kan jualan ini tidak bersegmen ya gitu. Tapi kadang-kadang dengan sendirinya kan gitu. Memang ini pada dasarnya kalangan menengah ke atas kan, dan yang tahu. Yang nggak ngerti mah kadang ini juga mungkin ditawar 5 ribuan gitu. Kejam itu mah enggak. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan gitu. Jadi kalau saya sih pemasaran itu biasanya mulai dari saya belanja dulu itu cari yang unik dulu barang dari sananya gitu kan gitu. Kalau yang untuk pemasaran gampang-gampang susah, iya kalau kita ngejar target. Kalau saya sih ini dari hobi, ada ini menghasilkan uang ya udah gitu aja, santai sih. Tapi santai juga ya, santai serius. Kadang tapi sekarang belum dipikirkan pemasaran yang pengen membooming gimana, enggak. Karena kadang-kadang dengan nyediain barang ini juga udah rebutan. Saya menikmati sensasi itu. Sampai ini siapa berani nawar gitu ya. Karena kan sekali lagi teman-temannya kalau kita ngebahas keramik gitu ya, jadi suatu seni yang memang kan dari sejarahnya juga udah lama sekali keramik itu. Kita dibuat dalam bentuk hiasan rumah ataupun juga pajangan ataupun juga untuk kebutuhan dapur. Jadi keramik itu sajikannya gini loh. Kalau teman-teman bawa piring biasanya ke tempat meja yang terbuat dari granit itu asa kumaha gitu. Tapi kalau kita teman-teman bawa keramik ini di atas meja granit, wah udah sultan itu, udah jadi kesannya tuh luar biasa sekali. Jadi memang produk keramik itu suatu hal yang amazing gitu Bu ya, sesuatu yang keren sekali. Jadi betul-betul kesan mewahnya itu ada gitu kan. Keramik itu simbol apa namanya? Simbol kemewahan, simbol luxury gitu. Karena hampir semua barang-barang mewah itu terbuat dari keramik. Itu kerennya.
Jadi sampai kapanpun keramik gak akan pernah turun harga loh sebetulnya Mbak. Insya Allah sih. Tetap akan naik Tetap naik. Tetap naik loh. Jadi hari ini harganya sekian, besok lusa ataupun tahun depan harga udah beda lagi. Walaupun ada yang terbaru, tetap nilai limited edition ini yang membuat produknya menjadi mahal. Gitu, keren sekali. Jadi it's amazing Bu. Ya, alhamdulillah kalau memang ini, cuman ini juga ya berkah juga. Ya ketemu di terminal kita ngobrol-ngobrol. Bisa gitu Bu nya? Iya gitu. Entah memang rezekinya kami gitu kan, karena memang mungkin tidak jadi pekerja lagi pada saat itu, dan dengan nasi bakar sekalian gitu kan. Nasi bakarnya ada sejarahnya juga ya, kalau panjang cerita ke belakangnya gitu. Sampai saya jualan nasi bakar seperti itu. Makanya dinamakan dapur keramik itu yaitu. Jadi dapurnya itu sebetulnya ke masakan-masakannya, salah satunya itu nasi bakarnya ini. Gitu. Kalau keramiknya ya memang keramik gitu. Jadi ini saya udah dari dulu dapur keramik itu udah tercatat lah di sana gitu. Kenapa dapur keramik gitu kan? Jadi bukan karena saya, banyak yang sangka ini produk saya sendiri, nggak bisa, ini pabrik besaran kan gitu. Jadi keramik itu bukan buatan saya sendiri, saya hanya beli terus memanfaatkan memang yang kira-kira barangnya dianggap tidak berfungsi gitu kan gitu. Nah untuk dapurnya ya memang saya hobi di masakan juga ya, gitu. Tapi ini saya sekarang di mana katanya nanya warungnya, saya nggak punya warung, by order aja ya kalau nasi bakar itu. Biasanya ya hajatan hitanannya gitu ya. Kalau yang keramiknya ada gitu, kalau itu mah di nggak gelari apa gerai apa ya saya tidak tahu juga, pokoknya ada lah. Memang ada numpuk barang banyak, mungkin nanti Kang ini bisa datang ke saya, jadi nanti lihat-lihat gitu. Boleh. Kan. Jadi bukan online yang nggak ada gudangnya tuh, kita ada. Kita ada. Jadi barang-barangnya sebenarnya kita kemarin juga ke sana, cuman mungkin ada yang memang gudang untuk di Naluk, ada juga yang di Buah Dua. Yang di Naluk kita belum lihat. Jadi istilah nama kayak, jadi kalau keramik disimpan di depan rumahnya takut hilang, sebenarnya enggak. Rumahnya hanya orang-orang tertentu gitu yang tahu dan paham gitunya. Nilai besarnya berapanya, besarnya nilai produk ini, karena hanya orang-orang tertentu aja yang tahu. Jadi keramik itu suatu hal yang amazing Bu ya. Amazing. Jadi saya kadang beli itu tidak semua, misalnya sekali belanja saya beli ini, saya beli gelasnya ini, enggak, karena saya satu produk aja, misalkan piring makan yang ceper ya, itu. Jadi saya beli misalkan 1.500 pieces gitu kan. Itu kan tidak. Nah, dari sananya itu kan satu mobil kita cuci lagi, baru kita pilah-pilah yang motifnya sama, yang ininya sama gitu. Baru kita menemukan setengah lusin itu dari 1.500 itu, karena hanya ketemunya 3 ini. Tapi itu yang semakin sama konsumen itu dikejar. Luar biasa, begitu udah numpuk kan ya, ibu-ibu muda yang Mahmud itu luar biasa saya itu. Sampai itu ya 1.500 itu kadang seminggu udah. Ekstrim. Tidak ini. Gitu pulang, katanya kan ada keluarga di Jakarta namanya Wa Erni sama Wa Al. Kebetulan Wa Erni juga punya YouTube channel namanya Dapur Bun Bun. Nah pada waktu itu Langga pada tahun berapa Langga ke Jakarta makan kan Bu ya? Itu piringnya lebih berat dibanding nasinya. Oh ya Allah Gusti. Yang segi 4 gitu. Ya, dan itu gak ngeh loh bahwa itu produk-produk mahal tuhnya. Yang ya pokoknya Lang itu piringnya siapa? Pas diambil, wih berat loh, ya mungkin 500 gram mungkin Bu, pokoknya berat. Harus pakai 2 tangan loh, jadi ngangkat gitu, tambah sanggup itu tambah berat. Hanya piringnya wungkul bro. Dan itu sudah ada merek sesuatu lembaga perbankan gitu, jadi semakin bernilai sekali. Bernilai sekali gitu, kan itu piringnya ekstrim loh, jadi memang udah terlihat lah dari luxury-nya juga bahwa piring itu memang bukan piring yang ecek-ecek gitu. Jadi ketika dicoba berat bro, itu piringnya ekstrim loh. Dibanding dengan ini ada segini. Ada berat. Jadi ambil nasi itu semakin berat ya Allah Gusti. Itu panjangnya ekstrim. Yang 27 cm ya, hampir 30 cm kan? Nah, lebih gede piringnya loh. 27 cm. Kan biasanya senoknya juga yang tebal, yang ini juga gitu. Kalau gini ya, kalau kita lihat di rumah Langga aja senok itu tring kayak gitu kan milihnya ini mah dinusuk jelema sih kan malingkang Bu itu saking kuteas yang tebal. Nah, ngalamannya Langga pertama kalinya ngalaman makan senoknya tebal, garapuna tebal, piringnya tebal, ya Allah berat eta makan mukul luar biasa Pak Erni. Jadi memang produknya luar biasa luxury. Jadi
dari sana kita bisa mengukur bahwa ternyata hanya dengan barang-barang makannya pun itu harganya udah beda Bu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang keramik itu ya sekali lagi keramik adalah sebuah simbol kemewahan, simbol sebuah luxury, sebuah status juga. Jadi ketika teman-teman beli keramik banyak hal yang teman-teman akan berubah ya. Jadi sama betul-betul keramik itu luxury-nya di sana. Luar biasa sekali Bu. Oh ya Bu, berarti kan dari mulai ini kan hobi Bu ya, artinya kan mungkin keramik itu dinumpupus. Jadi teman-teman lucunya uniknya gini kalau keramik gitu. Kalau teman-teman punya satu losin produk seperti ini ya, sedang dirapi-rapi, sedang dibersihkan, nggak sedang dicuci lah gitunya. Pupus tilu mau rugi karena 7 barang yang tadi, 7 piring yang tadi mah naik gitu harganya. Jadi lucu nanti gitu loh keramik gitu. Jadi lamun dari 12 lusin, pupus tilu justru tiluan tujuhnya tinggal 8 aja justru naiknya harganya naik harga. Kadang 3 tahun itu sampai 100% karena naik harganya ekstrim. Jadi semakin limited edition, jarang ada yang bisa punya. Jadi itu amazing sekali, luar biasa. Itu untuk keramiknya. Berarti kan awal mula kenalan di terminal hingga sampai sekarang berapa tahun itu Bu? Oh, udah 10 tahun, tapi 2012 sekarang memang. Berarti 12 tahun Bu? Luar biasa. 12 tahun. Selama 12 tahun jualan keramik Bu? Keren. Ngalamin itu, namanya kita kadang ngampar di pinggir jalan, kadang di mobil gitu. Udahlah, pokoknya mah suka dukanya. Tapi karena faktor senang itu ya gitu. Kadang nggak kerasa itu Bu ya? Nggak kerasa gitu. Tapi kadang juga tidak mengejar keuntungan juga ya gitu. Ada kepuasan tersendiri lah gitu kan gitu. Apalagi kalau konsumen udah pesen gitu kan berapa bulan, 6 bulan sampai setahun gitu barangnya ada. Aduh itu benar-benar gitu kan. Sesuatu banget gitu. Bahagia banget gitu. Bisa karena dia juga kan udah pengen banget itu katanya gitu kan gitu. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat guru kita semua Bu Ratna. Karena sekali lagi kalau ya keramik itu bukan suatu hal yang apa gitu kan. Memang ini luxury-nya di sana aja teman-teman. Akan sangat luar biasa ketika bisa makan langsung dari keramik yang harganya di luar mah mungkin 100 ribuan tapi di Ibu bisa lebih murah. Itu loh kesana beda loh. Boleh datang ke rumah cek harga, betul. Silakan datang ke rumah langsung. Jadi ibaratnya mah kalau kita makan 1 sendok dari piring yang mahal itu kesana itu loh. Cuman kalau saya begini, kalau orang bilangnya mahal ya mahal. Kalau orangnya murah ya murah. Jadi tergantung nanti datangnya dia mau bawa yang peraduannya nggak bercanda ya. Luar biasa. Jadi itu memang suatu hal yang amazing sekali. Jadi memang betul-betul. Tapi nanti mungkin kita bisa ya Bu ya, kita minum sambil bisa juga mungkin nanti kita next season untuk langsung coba keramik Bu ya. Karena kan banyak sekali varian keramik-keramiknya dari mulai yang satu set juga, kemudian juga yang memang bisa untuk tea party juga, itu luar biasa sekali. Berarti kan setelah keramik, kenapa jadi bisa jadi nasi bakar Bu? Nasi bakar ini, saya tadinya cuma kenalan sama tukang roti yang kalau nasi bakar. Apa hubungannya roti sama nasi bakar Bu? Iya ya, gimana ya? Itu gimana Bu? Aduh itu suatu banget, saya mudah-mudahan sehat ya si Mamang ini dimanapun berada. Saya sekarang kehilangan jejak, nggak tahu di mana, nggak tahu itu memang orang, nggak tahu memang malaikat. Saya wallahu alam ya. Enggak, ketemunya di mana Bu? Tukang roti di depan rumah langganan kan. Di Naluk atau di Bawah 2? Waktu di perumahan di Sepedang di Mekarsari itu, saya kan di situ dulu rumah tuh. Oke, ada yang jualan roti. Jualan roti langganan kan, biasa yang pagi-pagi gitu. Lama-lama dia cerita ya tentang masalah dia gitu kan. Terus tidak saya tanggapi, tiba-tiba suatu hari dia datang bawa produk itu, nasi bakar komplit dengan pakai styrofoam gitu, sambalnya ininya. Pas banyak ibu-ibu yang lagi milihin keramik gitu kan gitu. Bu, saya punya produk ini katanya. Boleh dicoba sama ibu-ibu. Waktu itu 1 paket nasi isi ayam ini dengan lalap sambal 7.500. Pada waktu itu Bu? Pada waktu, tapi memang hampir udah ada ininya ya. 2000 berapa ya? Kisah nggak lama, 2012 atau 2013 gitu kan gitu. Ya udah, saya modalin dia ditempatin di rumah saya yang 01 itu. Saya memang ceroboh nggak ceroboh, tapi saya megang KTP-nya gitu kan gitu. Sampai sebulan dia yang nyari konsumen sendiri, dia yang belanja, hanya dimodalin dengan sepeda waktu itu kan gitu. Sudah berjalan tiba-tiba dia mau nikah. Oh berarti masih muda ya? Muda, dia belum mau nikah.
itu dia sendiri kalau ada pesanan dari ulang tahun 100 itu tuh box itu dia sendiri. Mungkin ya karena saya belum tahu waktu itu, ingat aja pembakarannya tuh masih pakai loyang kue itu loh. Saya itu. Jadi saya ngombalin ke dia tuh dari beli kulkas lagi, beli teflon lagi untuk ini. Tapi bertahap, mulai hanya dengan itu loyang ya. Loyang itu malah sampai kebakar, lucu itu waktu itu. Tapi dia luar biasa ya. Aduh, si Kang Yan ya, di mana beliau berada nih. Sebulan itu udah penuh lah waiting list untuk pesanan. 1 bulan. Sampai sebenarnya udah ke kantor-kantor yang gitu teh. Dan dia tuh tidak mau dicampuri oleh saya gitu kan, marketing apa-apanya gitu kan. Pas sebulan dia mau nikah, bingung kan gitu, merasa bersalah. Akhirnya resepnya itu dikasih lah ke saya. Resep rahasianya itu ditulis, ini kan di gram, ini tidak sembarang ini, dari garamnya jenis ini, dari ini luar biasa. Saya malah subhanallah deh gitu, sampai karena dia merasa berdosa, dia ninggalin. Saya kan nggak tahu apa cara ngegulung ini aja dulu, sampai stres sama suami, sampai nangis untuk ngegulung. Hanya buat ngegulung ini ya? Hanya buat ini aja juga gitu, karena itu waiting list udah banyak ya gitu. Dia pulang dan memang di luar daerah Sumedang kan gitu kan. Cuman dia amanat ya. Kalau saya beli resep ini waktu itu ke Pak Haji katanya gitu kan, tidak disebutkan gitu. Itu waktu itu harus senilai 2 juta. Sekian 2 juta hanya untuk resep? Untuk resep rahasia ini. Dan saya sekarang berterima kasihnya hanya bisa mendoakan ke si Kang itu sama yang Pak Haji punya resep ini. Ya dengan doa-doa aja gitu. Karena sampai sekarang nggak tahu? Nggak tahu di mana. Mungkin saya sampai KTP-nya ngelacak. Walaupun ada KTP-nya nggak ketemu? Ya dulu ada KTP-nya gitu, cuman saya pikir dia masih nggak tahu juga, makanya saya ya sudahlah, dimanapun dia mudah-mudahan sehat gitu. Siap. Kan, karena ini itulah nggak tahu saya sesuatu banget, karena memang ini ada racikan rahasianya yang katanya orang lain enak gitu kan, walaupun ya sebenarnya saya nggak bisa apa-apa, walaupun saya hobi masak untuk menemukan racikan ini. Hanya orang-orang tertentu berarti. Karena ada daun-daun tertentu yang memang menurut kita ini ternyata ini resep, dan itu dia maksud saya tertariknya gini, dia menjabarkan filosofinya gitu. Jadi ada 4 daun ini fungsi untuk garamnya, ini fungsi untuk gulanya, ini fungsi untuk semacam mecinnya. Gitu. Tapi itu alami. Itu alami, dipetik itu dari daun itu tuh jadi ayamnya. Itu, ya? Kalau nasinya biasa gitu ini. Saya nggak, itu kenapa saya misalkan sekarang ada yang mau beli ya resep saya ini juga, ya silakan kalau berani segitu, maksudnya dengan nilai sekarang gitu ya, mangga, karena memang amanat dari si Kang Yananya itu. Kang Yana namanya Kang Yana. Kang Yana ya gitu. Kalau mungkin mungkin pasti nonton. Mudah-mudahan ya Kang Yana di mana sekarang. Alhamdulillah saya nggak bisa berkata-kata ya, dia sampai ya itu bawa produk dia semacam ini, dan saya dikasih resep yang, tapi dia beramanat memang seperti itu. Saya nggak mengada-ngada kalau ini memang harus di ini, dan memang minta doanya aja untuk Pak Haji itu, karena mungkin ya untuk menemukan racikan itu kan sesuatu juga banget gitu kan gitu. Jadi untuk Kang Yana yang tadi disebutkan oleh Ibu, kalau memang bisa langsung menghubungi Ibu bisa, atau mau juga bisa langsung ke studio kita ya. Walaupun belum ada studionya, bisa nanti ke Gang Ita aja, hubungi Elang Kusuma, insya Allah nanti kan segera. Kang Lana nyobain ya? Ya, bisa. Bisa testimoni ini rasanya. Oh ya, bisa, boleh, betul. Nanti kita spesial, kita buat testimoni untuk nasi bakar, karena masih jadi minus itu ya, masih tantangannya itu mic Bu, jadi supaya kemarin tuh ada yang kalau makannya kerkes jadi. Tapi nanti dikondisikan Bu, sekali. Luar biasa Ibu. Jadi kan memang ini untuk nasi bakar, dan itu bisa pesan online Bu? Bisa pesan online, tapi by order ya kalau saya, karena memang nasi bakar ini tidak kayak asal masak nasi ini kan, spesial harus sekali. Ininya daunnya juga harus tertentu, harus ini banyak lah gitu pernak-perniknya. Siap. Jadi teman-teman spesial untuk keramik dan juga nasi bakar, teman-teman nanti alamat lengkap, nomor HP dari Ibu Ratna saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa langsung hubungi beliau untuk ngobrol dan juga untuk pesan order untuk nasi bakar maupun untuk keramiknya. Ada yang ingin Bu sampaikan Bu buat teman-teman Kes yang sampai sekarang susah untuk diajak collab Bu? Untuk teman-teman Kes, yang jelas saya kangen, pengen ketemu. Udah sebulan lebih kita nggak ada botram ya. Nggak ada kita, karena kan gitu, nggak jadi ya, betul. Pokoknya untuk teman-teman Kes semangat selalu, saya kangen selalu gitu kan. Karena Kes itu udah lebih dari keluarga kedua buat saya, benar-benar gitu kan. Luar biasa. Gitu. Kita
tawa canda, kadang sedih bareng kemana-mana gitu ya. Terus juga ada pesan Bu untuk teman-teman Cash yang sampai sekarang belum mau collab gitu Bu. Ya harus meluangkan waktu gitu kan, rugi banget kalau enggak gitu kan, dan harus sesuatu banget didatangin sama si Kang Langga ya. Luar biasa. Jadi teman-teman cukup dengan tulis nama lengkap, dan juga untuk kalau memang kesempatannya bagus, insya Allah saya segera datang. Plus juga untuk Bu Deo alias Ibu Tatat, mohon maaf. Jadi Bu itu udah yang terbagus loh Bu itu. Tapi nanti next season mungkin kita bisa buat video yang baru lagi. Iya. Oke, untuk para calon pengusaha Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan Bu? Apa ya, calon pengusaha mah ya tinggal ulet sabar aja kalau saya mah. Saya mah nggak terlalu berambisi gimana juga di jalan, tapi ya udah sabar, doa gitu aja mungkin ya. Klise sih, tapi udah memang itu ya. Ya itu cukup, nggak terlalu. Saya juga ini udah berbelas-belas tahun kan. Siap. Jadi memang teman-temannya di dunia usaha itu nggak ada yang jantrikan dari seperti tidur, seperti itu nggak ada loh. Kita ada by proses, ada usahanya, ada proses, ada doanya, ada perjuangannya, yang mana itu butuh waktu, butuh kesabaran gitu. Jadi teman-teman kalau, dan juga plus mental yang kuat juga. Mental kuat. Mindset jadi, juga mindset kadang juga. Ya. Jadi prosesnya memang sungguh sangat luar biasa. Teman-teman bisa perlahan tapi pasti untuk tes by tes, mencoba untuk bisa berusaha yang luar biasa lagi. Ya. Ibu, ada lagi yang Ibu sampaikan Bu? Sudah, itu aja. Karena kan ya. luar biasa Bu, karena kan channel Langga Kusuma ini udah hampir banyak sekali subscribernya, luar biasa. Terima kasih untuk semua subscriber saya. Ya, mudah-mudahan nambah terus ya. Nambah terus ya Bu ya. Siap. Ibu, dikarenakan mungkin udah durasi, Ibu hatur nuhun pisan, luar biasa sekali. Ya. Cara berbagi cerita di ngobrol pada hari ini, plus juga terima kasih untuk nasinya juga. Plus kepada yang punya rumah, Ibu Elas, hatur nuhun. Iya, makasih Ibu. Tempatnya udah dipakai gunakan si dedenya cepat sembuh ya, katanya lagi sakit nih. Ya. Kegandengan. Ibu terima kasih luar biasa, teman-teman yang menonton sangat luar biasa, terima kasih. Saya cukupkan sekian. See you the next video. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.